Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video pembelajaran di channel Ibu. Nah, pada materi ini kita akan bahas mengenai tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu kita akan bahas mengenai rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Rasio adalah membandingkan dua nilai atau tiga nilai atau lebih dengan syarat dia harus besaran sejenis. Nah, contohnya seperti ini. Misal Andi dan Budi adalah berteman. Nah, misalkan Andi punya kelereng. Nah, jumlahnya bisa Ibu tulis seperti ini. Nah, di sini contohnya udah Ibu buat. Di sini Andi dan Budi memiliki kelereng. Andi mempunyai 12 kelereng dan Budi mempunyai 15 kelereng. Nah, pertanyaannya, tentukan perbandingan rasio banyak kelereng Andi dan Budi adalah, Budi dan Andi adalah. Nah, kalau misalnya anak Ibu bertanya, Bu itu kan orangnya sama, kenapa harus ditulis dua kali? Nah, di sini akan Ibu perlihatkan perbedaannya. Nah, Ibu ulangi lagi, kita akan mencari perbandingan, yaitu rasio. Rasio itu adalah bentuk terkecil membandingkan dua nilai atau lebih dengan besaran sejenis dalam bentuk terkecil, dalam bentuk sederhana atau terkecil. Jadi harus paling kecil atau paling sederhana ya, itu syaratnya. Oke, sekarang dari contoh ini dapat kita selesaikan. Kita tulis dulu, Andi punya 12 kelereng. Nah, Andi punya 12 kelereng dan Budi punya 15 kelereng. Nah, dia ingin bertanya perbandingan rasio banyak kelereng. Ingat, sebelum kita jawab, ingat perbandingan. Perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai. Nah, perbandingan itu biasanya ditandai dengan tanda titik dua. Nah, seperti itu. Itulah perbandingan. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah A. Perbandingan rasio banyak kelereng Andi dan Budi. Maka kita tulis aja di sini. Maka Andi banding Budi. Nah, harus kita tulis seperti itu. Nah, banyak kelereng Andi banding Budi, jadi kita bandingin, maka sama dengan Andi berapa tadi? 12, kelereng Budi adalah 15. Nah, kita lihat 12 sama 15 ini masih dalam bentuk yang belum sederhana. Artinya kita bisa menyederhanakannya. Masih ingat waktu pelajaran SD atau kelas 7 semester ganjil lalu kita menyederhanakan pecahan. Jadi perbandingan ini bisa kita tulis seperti pecahan juga. Jadi bisa kita tulis ke bawah, tapi bisa kita tulis menyamping ke kanan. Nah, 12 banding 15. Jadi bacanya bukan 12.215 ya, tapi 12 banding 15 karena perbandingan di dalam matematika itu disimbolkan dengan tanda titik 2. 12 banding 15. Maka kita sederhanakan dengan cara kita membagi dengan bilangan yang sama yang bisa dibagi oleh keduanya sampai tidak bisa lagi dibagi. Nah, di sini Ibu akan membagi dengan 3. Maka akan Ibu bagi dengan 3, maka sama dengan 12 bagi 3 adalah 4. 15 bagi 3 adalah 5. Maka perbandingan banyak kelereng Andi banding Budi adalah 4 banding 5. Apakah 4 banding 5 ini sudah sederhana? Ya, sudah. Maka kalau pertanyaannya berapa rasio banyak kelereng Andi banding Budi, yaitu 4 banding 5. Nah, yang kedua, Budi dan Andi. Nah, ini perbedaannya, Budi banding Andi. Maka sama kita tulis juga seperti tadi, berarti 15 banding 12. Nah, kita kurungin, sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 juga, maka dapatlah 15 bagi 3 5, 12 bagi 3 4. Maka perbandingan atau rasio banyak kelereng Budi dan Andi adalah 5 banding 4. Jadi 4 banding 5 tidak sama dengan 4 banding 5 banding 4 karena dia berbeda urutannya. Jadi tergantung nih siapa. Kalau Ibu tanya Andi banding Budi, maka 4 banding 5. Kalau Budi banding Andi, maka 5 banding 4. Nah, seperti itulah rasio. Nah, untuk contoh berikutnya,
Nah, untuk contoh berikutnya di sini Bu lebih kompleks lagi soalnya, yaitu seperti ini. Dina mempunyai pita sepanjang 20 cm, sedangkan Ani mempunyai pita sepanjang 1 meter dan Rita mempunyai pita sepanjang 5 desimeter. Nah, tentukanlah rasio panjang pita Dina banding Ani banding Rita adalah, katanya gitu. Nah, sekarang kita harus bikin dulu diketahuinya apa agar mudah membuatnya. Nah, di sini Ibu akan salin lagi. Dina itu punya pita sepanjang 20 cm. Sedangkan Ani itu punya pita sepanjang 1 meter. Sedangkan Rita itu punya pita sepanjang 5 desimeter. Nah, dia akan menanyakan rasio dari panjang pita Dina banding Ani banding Rita, katanya. Nah, kalau dari contoh seperti ini, kita sebenarnya bisa langsung, tetapi ada hal yang harus diperhatikan. Kita perhatikan lagi pengertian dari rasio itu apa? Membandingkan dua nilai atau lebih dengan besaran sejenis dalam bentuk sederhana atau terkecil. Jadi syarat kita membuat rasio itu bukan sekedar hanya memasukkan angkanya saja, tetapi kita harus pastikan dia sejenis dan harus dalam bentuk sederhana. Nah, kalau dari bentuknya seperti ini, kita lihat panjang dari pita itu satuannya berbeda. Ini sentimeter, ini meter, ini desimeter. Nah, sedangkan syarat rasio itu kita harus membandingkan yang sejenis. Kalau misal di sini sentimeter, di sini harus sentimeter, ini juga harus sentimeter. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, supaya dia sama, maka kita harus ubah dia ke dalam bentuk yang sama. Nah, anak-anak Ibu masih ingat nggak pelajaran waktu kelas masih SD sekitar kelas 5 ya, tentang tangga panjang, kilometer, hektometer, desimeter. Nah, seperti itu. Bagi anak-anak Ibu lupa, kan Ibu gambarkan dulu tangganya. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan tangga konversi dari panjang ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kita harus ubah. Nah, kita harus sepakat dulu akan kita ubah dalam bentuk apa. Jadi anak-anak Ibu boleh pilih, terserah. Misalnya ini sentimeter, meter, desimeter. Anak-anak Ibu pilih mau diubah kemana nih. Pilih salah satu. Misalnya kalau Ibu pilih mau ubah ke dalam bentuk sentimeter semua. Jadi maka akan Ibu ubah dulu. Misal 20 cm tidak perlu diubah. Kenapa? Karena tadi kan kita udah sepakat mau ngubah dalam bentuk sentimeter. Sedangkan ini bentuknya sudah sentimeter. Kemudian 1 meter kita tulis saja di sini. 1 meter itu di sini. Kalau dia mau ke sentimeter itu artinya turun. Kalau dia turun maka sekali turun 10, 2 kali turun 100. Maka 1 meter dikali 100 sama dengan adalah 100 cm jadinya. Sedangkan untuk desimeter dari 5 desimeter ke cm. Dari desimeter ke sentimeter itu cuma turun 1 tangga. Maka kalau sekali turun itu 10, maka 5 kali 10 sama dengan 50 cm. Maka kita lihat ini satuannya sudah sentimeter, sentimeter, dan sentimeter. Maka kita bisa membuat rasionya. Maka bisa kita tulis Dina banding Ani banding Rita itu adalah, nah Dina itu 20 cm. Tapi tidak perlu lagi kita tulis karena satuannya sudah sama. Ani itu 100, kemudian Rita 50. Nah, kita lihat di sini apakah bentuknya sudah sederhana? Ternyata belum, maka harus kita sederhanakan dengan cara apa? Kita sama-sama bagi dengan 10. Kita bagi dengan 10. Berarti 20 bagi 10 adalah 2, 100 bagi 10 adalah 10, 50 bagi 10 adalah 5. Maka rasio dari perbandingan panjang pita Dina banding Ani banding Rita adalah 2 banding 10 banding 5. Nah, inilah rasionya. Ini sudah bentuk terkecil. Oke, contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, Adi membeli 1 lusin buku dan Denias membeli 6 buku. Nah, perbandingan rasio banyak buku yang dibeli Adi dibanding Denias adalah sama seperti tadi. Kita bikin dulu diketahui Adi membeli 1 lusin buku. Sedangkan kalau si Denias hanya membeli 6 buah buku. Nah, sekarang
tadi kan Ibu bilang kalau kita menentukan rasio syaratnya 2, yang pertama dia harus sejenis dulu, yang kedua kita harus buat dia menjadi terkecil. Nah, sekarang dia belum sejenis. Di sini lusin, ini buah. Maka kita harus cari, kita ubah kemana? Mau kita ubah ke yang bentuk terkecil. Misalnya lusin jadikan ke buah. Nah, 1 lusin itu berapa buah? 12 buah. Maka sekarang udah sama satuannya, maka tinggal kita bikin. Maka rasio Adi banding Denias itu adalah Adi tadi 12 banding 6. Nah, di sini bentuk rasionya belum sederhana, maka kita sederhanakan dulu dengan cara membagi dengan bilangannya sama. Ibu pilih bagi 6. 12 bagi 6 adalah 2, 6 bagi 6 1. Maka rasionya adalah 2 banding 1. Nah, seperti itu aja pembelajaran tentang mencari rasio dari suatu bilangan atau dari suatu nilai perbandingan. Maka semoga materi ini dapat anak-anak Ibu pahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.